Halo, selamat malam. Apa kabar kalian semua? Selamat malam Sabtu. Ya, besok sudah weekend dan kita semua harus dengan perasaan yang positif. Mau sedih, mau senang, mau gimana pun kita harus sedih. Kalau kamu dengar suaraku bindeng, iya. Sedih aku, nggak tahu, mellow aja gitu malam ini ya. Jadi ingat ibu aku almarhum, ya wajar lah ya, ini kan hari Jumat ya, jadi aku baru berdoa, baru ya banyak cerita lah ya. Kalian pernah nggak sih cerita sendiri gitu sama Tuhan? Kalau iya, komen di bawah. Yang baru gabung di channel aku, terima kasih sudah gabung di channel Mela Morgan. Ini adalah channel tertua aku. Yang channel baru aku ada di Mela Morgan 2. Biasa tayang siang, kalau ini tayang malam. Jangan lupa di like, share, dan subscribe juga, plus komen. Oke, kita sekarang berbicara tentang kabar. Kadang-kadang kalian itu kangen gak sih sama seseorang? Kayak aku kangen sama almarhum ibu aku. Tapi di sini kan aku nggak bisa meramalkan bagaimana perasaan orang yang sudah nggak ada, ya. Jadi kita masuk ke dalam perasaan orang yang masih ada, siapapun itu. Kabar orang yang kamu pikirkan, aku lebih general aja. Apakah kekasih, mantan kekasih, ataupun siapa yang kamu sayang? Orang yang paling kamu sayang di dunia ini siapa? Misalnya selain anak kamu, pastikan ada lagi yang kamu sayang. Nah, ini aku akan memberikan pemaparan mengenai hal itu. Segala sesuatu tentang orang yang kamu sayang, tentang dia. Kabarnya dia sekarang gimana? Kemudian kesulitannya apa? Untuk yang hubungannya cinta, gimana? Kalau untuk yang hubungan keluarga gimana? Jadi kamu gak usah khawatir ya. Kita akan secara general reading. Kita akan ambil dulu untuk yang orang kamu sayang. Bagaimanakah kabarnya sekarang? Kita akan cek. Ini secara general ya teman-teman. Mau dia pacar kamu, mau dia pokoknya orang yang paling berharga buat kamu. Bagaimana kabarnya? Kita akan lihat dia. Bagaimana kabarnya sekarang? Apakah baik, apakah enggak? The Bride. The Bride itu biasanya ada sesuatu yang baru, ya. Kalau enggak, berarti ada yang serius mau menikah. Dalam arti harafiahnya. Tapi kalau enggak ada, berarti kalau The Bride muncul, ini adalah perjalanan baru. Fase hidup baru, ya. Kita akan lihat lagi di sini. Ada The Queen. Aku melihat ada sesuatu yang dia pikirkan, ya, mengenai. Kalau The Queen itu biasanya sosok seorang female, seorang wanita yang lebih tua. Aku melihatnya ada yang mikirin keluarganya, ada yang mikirin ibunya. Di sini energi dia sekarang nih, hari ini ada doa untuk ibunya, ya, ada doa untuk ibunya. Kita akan lihat lagi di sini. Ada doa kesembuhan untuk ibunya. Ya, ada satu harapan, apa yang sukses, apa yang sembuh untuk orang tua biasanya. Ada yang orang tuanya sakit ya. Aku dengar ada orang tuanya sakit, ada yang sedang dia pikirkan banget. Kayak aku nggak mau nih kehilangan ibuku, kayak begitu. Atau kehilangan orang tua, intinya orang tua ya, bisa cowok bisa cewek. Ada perasaan stuck di sini, nggak tahu harus ngapain.
Di mana orang yang kamu pikirkan, membayangkan bagaimana kehilangan sosok orang tua saat ini. Coba deh kamu cek, ya. Hari ini ada yang sedih, ada yang stuck, orang tuanya sakit, atau dia mikirin gimana dia membahagiakan orang tuanya, bisa apa enggak. Pokoknya dia ingat orang tuanya lah, ingat ibu. Sedang cari cara, stres, butuh uang, perasaan yang hancur, ya, aku lihatnya seperti itu. Buat kamu di sini, ya kalau misalnya memang kamu dengar ada orang tua yang sakit, ya orang tua dari orang yang kamu pikirkan sakit, doain, ya. Sekarang kita sama-sama doa, ya. Pokoknya aku bilang kita harus support orang yang kita sayang. Intinya mengenai orang tua di sini. Ada kekhawatiran mengenai orang tua. Ya, sosok yang lebih tua itu bukan pacar, bukan apa. Tapi sosok yang lebih tua. Aku melihatnya lebih ke keluarga. Ya, karena ini ada pernikahan, ya, bisa jadi ibu mertua, bapak mertua, atau mungkin ada yang terikat dengan orang yang lebih tua, wanita, misalnya pasangan kamu yang lebih tua, ya, atau pasangan dia yang lebih tua, pasangan dia yang lebih tua umurnya, jauh, bisa jadi, pokoknya sosoknya lebih tua gitu ya, dan itu wanita atau pria boleh lah. Aku buka energinya aja, karena kan kita nggak pernah tahu ya, karena ini kan sisi dari divine itu ada yang feminin, ada yang maskulin. Kalau yang feminin, ya sosoknya wanita atau dia lebih lembut, laki-laki tapi lebih lembut. Biasanya energi Scorpio, Cancer, Pisces, kemudian ada Taurus, Capricorn, Virgo. Kalau cowok ya, kalau cewek, ya sosoknya bentukannya wanita, gitu. Kemudian ini yang menjadi concern dia sekarang ya, yang menjadi concern dia. Kemudian apa sih yang membuat dia, kabar dia dulu. Jadi concern dia sekarang adalah dia memikirkan banyak mengenai orang tua atau orang yang lebih tua, mengenai kesehatan, harapan, dan dia kayak stuck kalau misalnya nggak ada sosok ini, dia mau apa, mau gimana gitu, kayak belum siap nanggung yang kemungkinan terburuk. Aku lihatnya gitu ya. Bisa di rumah sakit, bisa dirawat di rumah. Kemudian kabar dia seperti apa secara general, kabar orang yang kamu sayang secara general seperti apa. Tak menentu, pikirannya berkecamuk, mencoba memikirkan yang terbaik tapi juga memikirkan yang terburuk. Jadi kayak nano-nano, tau gak sih? Manis asam asin, ramai perasaannya. Ramai rasanya. Semuanya bercampur jadi satu. Seakan-akan orang ini, kalau aku bilang, confused, takut tapi harus nerima. Aku belum siap, aku belum mampu. Tapi kalau misalnya memang ini jalannya, ya mau nggak mau, tapi belum ada keikhlasan di situ. Oke. King of Cups. Dia sebagai seseorang yang bertanggung jawab, namun kayak merasakan satu kegagalan, kenapa aku kok tidak bisa membahagiakan keluarga aku. Mungkin orang yang aku sayang, orang yang aku cinta, ya saat ini fokusnya ke ibu ya, ke orang tua. Ini sedih loh teman-teman. Kenapa? Karena orang yang kamu pikirkan di sini kayak nggak ada pegangan hidup, perasaannya sendiri, dan aku harus berdiri sendiri. Nah, ya kan? Five of Cups terkait dengan orang tua. Ini kartunya bulat sama bulat. Kalian lihat gak sih? Bulat sama bulat. Kemudian kayak
orang yang kamu lihat nggak sih, ini sesuatu yang cerah ya, yang seakan-akan ini bintang ya, ada harapan, tetapi nggak pasti gitu loh ya. Namanya kayak orang usaha sebaik mungkin, tapi sepertinya nggak pasti. Nah, itulah yang dirasakan sama dia ya, yang dirasakan sama dia, yang dirasakan sama orang yang kamu pikirkan. Sedih, kehimpit, kayak aku nggak tahu mau ngapain. Ada kartu Page of Wands, ada sedikit harapan supaya pikiran dia yang jelek itu nggak terjadi. Jangan sampai ada kenapa-kenapa. Jangan sampai ada kenapa-kenapa, karena kalau seandainya ada kenapa-kenapa, aku nggak tahu lagi apakah hatiku ini masih bisa menerima, atau aku belum siap. Aku kayak ngerasa stuck, nggak bisa maju, merasa kayak nggak ada yang sayang sama aku lagi. Jadi kamu tahu di sini kesimpulannya adalah orang ini energinya sangat-sangat dekat dengan lagi-lagi dekat dengan fokus ke orang tua. Jadi dia nggak fokus cari cewek, dia nggak fokus pacaran. Justru di sini ada sikap apatis, sikap yang nggak mau nerima namanya cinta, tapi dia lebih menghargai kasih sayang. Ya, sedih di sini. Ya, aku ngelihatnya konsen dia adalah kefokus sama ibu, sama seseorang yang melahirkan dia, sosok yang ditetuakan, sosok satu-satunya. Kalau misalnya kayak orang kehilangan ibu itu gak enak ya. Kayak aku juga dikala aku belum siap, aku kehilangan ibuku. Sama, dia pun begitu. Kayak ada perasaan sendiri, dan itu wajar. Bahkan sampai sekarang pun, hari ini pun aku masih sedih, dan aku gak tahu kenapa keluar kartu itu. Mungkin orang yang kalian pikirkan energinya masuk ke aku ya, dan aku jadi sedih, jadi inget ibuku juga gitu. Kuat karena ini hari Jumat, ini tayangnya malam, jadi energinya udah ketarik ke situ. Ada Fox di sini ya. Fox itu nggak selalu jelek, dia tuh mencari upaya gimana caranya. Aku tuh berharap walaupun nggak mungkin beliau sehat-sehat aja gitu. Sekarang kita lihat di sini bagaimana perasaan dia ketika mengingat kamu, atau ketika dia sendiri seperti ini. Gimana perasaan dia ke kamu? Kita lihat ya. Ini untuk kalian yang berpacaran dulu ya, teman-teman. Yang statusnya pacaran, on off, yang pernah ada hubungan ya, walaupun LDR, yang penting ada statusnya. Mau cinta segitiga, yang namanya cinta gitu ya. HTS-an, hubungan tanpa status, ini di sini. Dia sepertinya sosok yang mengharapkan kehadiran kamu, karena kamu itu adalah sebagai, mungkin dia ngelihat kamu tuh sebagai pengganti orang tua juga, temen juga, orang yang dewasa, orang yang bisa dia sandarkan sebagai teman keluh kesah, ngangkat moodnya dia, happy bersama kayak gitu. Di sini ada kartu The Sun. Dia nggak ngelihat yang lain ya. Jadi ketika dia sudah ingat kamu, pikiran itu pasti tertuju sama kamu. Kenapa? Completely, melengkapi. Dia bilang, walaupun aku di sini kayaknya udah lost hope, aku udah kehilangan harapan, tapi begitu ada kamu, aku yakin aku masih bisa menapaki hidup ini. Walaupun aku kehilangan, seandainya sampai aku kehilangan, gitu. Energinya di sini bertahan, iya kan? Tujuannya adalah kenapa? Dia sangat sayang sama kamu. Orang ini masih mikirin kamu. Kenapa dia bertahan? Karena dia inget spirit kamu, bahwa aku di sini
tujuannya adalah untuk nemenin kamu. Walaupun kita jauh, walaupun kita sekarang mungkin tidak berkoneksi, hubungannya jarang-jarang, tapi aku tahu bahwa takdirku itu mungkin ditujukan sama kamu. Kalau aku lagi down begini, yang di pikiranku cuman kamu. Cuman kamu juga yang bisa kasih aku semangat, walaupun tuh lewat chatting, ya, telepon, pesan suara, apapun itu, sosial media. Dia melihat kamu adalah sosok yang sangat care, sosok yang super sensitif. Bahkan kamu tuh bisa ikut nangis sama dia. Kok kayaknya kita nih senasib ya? Kok kita ini begini ya? Kisah hidup kita nih hampir sama. Kenapa ya? Di situ, jadi kalian udah saling menguatkan, saling suportif. Walaupun orang lain mungkin gak suka tuh. Ada Six of Pentacles. Kalian tahu cara memberi dan menerima. Kamu menyerap energi dia dan dia menyerap energi kamu. Semangat sesuatu yang pasti. Karena hanya kamu orang yang satu-satunya dia pikir. Ketika aku mengingat kamu tuh adalah orang-orang yang tulus, benar-benar membantu aku secara nyata ya. Bukan hanya ngomong, bukan hanya empati, simpati, nggak kayak gitu. Dia bilangnya. Jadi kalau kamu di sini yang berpacaran, simple, orang ini tuh mengingat kamu sebagai seseorang yang sangat penting dari hidupnya. Udah merasuk sebagai keluarga sendiri, sebagai pasangan. Dia pun membayangkan dia bisa memiliki keluarga sama kamu. Karena dia sudah tahu pada akhirnya kalian bisa saling mengimbangi. Hidup bersama kamu itu penuh dengan keseimbangan, kelancaran dari usaha, semangat, kasih sayang, cinta. Dia merasa kayak diperhatiin, kayak merasa sudah gak jauh lagi. Ini loh peristirahatanku, rumahku, pasanganku. Gitu ya. Ini aku nangkap energinya seperti itu. Kemudian kita lihat kalau hubungan kamu mungkin bukan cinta. Hubungan kalian misalnya adalah hubungan teman dekat, saudara jauh, dan lain-lain. Kita cek di sini yang di bawah ya. Energinya adalah ya. Di sini aku melihat sebuah energi ketika dia mengingat kamu. Dia tahu bahwa mungkin kamu sibuk. Ya. Kamu kayak entah kalau dia datang atau saudara kamu datang di sini, atau kamu mau datang nggak, gitu. Dia nungguin kehadiran kamu sih, untuk lebih kayak silaturahmi. Dia tahu mungkin selama ini kamu tuh kayak jaga jarak gitu ya, sama teman kamu ini, atau orang yang kamu ingat selain cinta ini. Kamu ada jaga jarak sama dia, dan mungkin hubungan kalian sebelumnya mungkin ada pertengkaran atau ada selisih paham dan kalian saling narik diri, nggak mau ngomong ya, atau mulai berhati-hati ngomong. Di sini dia mengharapkan yuk kita baikan, kita mulai kumpul-kumpul lagi, saling sharing lagi, saling cerita lagi, supaya kita meluruskan kesalahpahaman. Dia udah gak mau lagi namanya banyak musuh, dan dia menyadari bahwa oh iya, mulai sekarang aku nih mau filter temen gitu. Ternyata aku salah paham sama kamu. Di sini dia pengen datang sebagai orang yang sangat bijak ya, orang yang sangat bijak. Jadi teman yang baik buat kamu, melindungi ya. Kalau kamu mau curhat sama dia, dia bisa memberikan yang wise, nggak buat kamu kesel lagi. Saling tukar pendapat, saling banyak cerita ya. Ini kalau teman lama. Dan di sini sebetulnya ingin ada silaturahmi yang kuat ya teman-teman. Dia mungkin suatu saat sih nanti dia minta izin untuk ketemuan, yuk kita di mana, seperti itu. Agak mirip-mirip ya, tapi kalian bisa bedakan lah di sini. Untuk yang pacaran, untuk yang selain pacaran. Jadi intinya
kalian di sini bisa bilang apa ya? Keduanya ini pengen ada satu hubungan yang positif. Kalau yang masalah pacaran atau masalah cinta yang di atas di sini, dia benar-benar pengen kamu itu jadi bagian dalam hidupnya. Tapi kalau untuk yang berteman, kayak saudara jauh atau orang yang mungkin musuh kamu tadinya ya, dia berpikir di sini pengen baikan, ya, pengen punya hubungan yang kayak relasi, bisnis atau apapun itu berjalan baik. Gitu aku ngelihatnya. Sebenarnya energi orang-orang ini yang terkoneksi sama kamu, energinya adalah energi sedih juga, ya. Energi sedih itu apa? Energi dia nggak bisa, apa ya, dia tuh kayak ada perasaan bersalah, nggak bisa kayak dilupain gitu aja, yang sampai sekarang kayak ada yang ngeganjel gitu loh teman-teman. Pengen segera untuk, entahlah, kalau misalnya bisa baikan ya bisa baikan, ya, kalau bisa baikan ya bisa baikan di sini. Pengen segera datang, kayak silaturahmi, ketemu ke depannya itu seperti apa, rencananya gimana. Cuman memang ada beberapa di sini yang masih kayak menahan diri karena takut dengan emosi kamu atau temper kamu di sini yang benar-benar ngamuk ya, gitu. Ada orang yang seperti ini di sini. Kemudian di sini aku melihatnya orang yang kamu pikirkan itu sebetulnya di sana juga memantau kok segala macam kabar tentang kamu, walaupun dikit-dikit, ya nggak begitu banyak ya, walaupun sedikit-dikit mereka memantau perkembangan kamu. Kira-kira kapan ya aku tuh bisa masuk lagi, kayak ketok pintu lagi ke rumah kamu, halo apa kabar, kayak gitu. Ini energi yang sedih banget sih ya kalau aku lihat. Apa karena aku melo, kalian mengirimkan energi aku yang melo-melo seperti ini gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini, kebetulan aku punya kartu baru ya, ini manifestasi. Jadi segala macam emosi kita bisa lihat di sini. Kita akan lihat lagi lebih dalam dari orang ini. Apa sih yang sebetulnya dia mau? Kita akan shuffle dulu ya teman-teman. Kita akan shuffle, kita akan coba untuk mengartikan oracle-nya. Karena pas banget ya, ini hari Jumat, aku memang mau pakai kartu ini. Kartunya kan sign-nya moon ya, atau bulan. Itu mewakilkan emosi kita. Jadi mungkin dia bisa setidaknya bukan resonate 100%, tapi minimal memberikan suatu petunjuk sama kita. Kira-kira apa sih yang dia rasakan, ya, apa yang mereka rasakan ke kita. Yuk kita cek lagi di sini. Kita ambil kartunya. Oke, ada last quarter moon in Aquarius. Ya, Aquarius itu berhubungan dengan namanya sosialisasi. Jadi sebenarnya dari hubungan ini ya, itu merefleksikan namanya prioritas. Jadi kalau seandainya kamu terlibat dengan orang ini ya, dia itu masih kayak ada utang atau ada PR ya. Dia mau menarik kamu ya, eksternalnya itu kamu kan eksternal nih sekarang, di luar dari hidupnya dia. Di sini dia membuat kamu tuh menjadi internalnya dia, yaitu membuat kamu sebuah prioritas. Jadi tujuannya dia adalah tertuju sama kamu, prioritasnya adalah kamu. Apa nih PR-PR yang kira-kira belum selesai? Aku masih ada utang kah? Aku masih ada tanggungan kah sama kamu? Ada unfinished business kah? Kayak gitu. Kita lihat lagi di sini. Ada honor your feelings ya, ada kartu Pisces. Kartu Pisces di sini menandakan adanya misteri ya. Pisces itu menandakan sesuatu yang misteri, yang pikirannya itu kadang-kadang kita makan pikiran kita sendiri ya. Kita kayak merenung, kayak mengirimkan telepati. Jadi
banyak dari mereka di sini yang menyampaikan perasaannya sama kamu melalui telepati. Kalau aku lihat ya, melalui pikiran, melalui kayak batin. Kita lihat lagi di sini, teman-teman. Ada leave the past behind, ada moon in Capricorn ya. Ada pembatasan ya. Jadi dia tahu di sini bahwa masalah kamu sama dia mungkin ada ganjalan di masa lalu. Dia mau bilang sama kamu, yuk kita sama-sama lupakan masa lalu. Sekarang aku mau datang lagi, mengetuk pintu rumah kamu lagi, chatting kamu lagi dengan tujuan sesuatu yang baru. Masalah yang sudah lama udahlah kita kubur aja yuk. Aku nggak pengen ada musuh di sini. Karena aku selama nggak ngomong sama kamu atau gimana, ada perasaan nggak enak gitu loh. Kayak kok aku kok dari sekian orang yang aku kenal, kok aku masih ada satu orang ganjalan yang nggak bisa klik sama aku, atau ada masalah apa, nggak mau dibawa sampai dosa gitu loh. Ya kita kan nggak pernah tahu ya umur kita gimana. Kita kan maunya kita nggak punya musuh gitu. Jadi ya yang dia rasakan seperti itu. Apalagi hari ini ya, aku melihatnya atau minggu-minggu ini dia dalam masa terpuruk, berasa kayak mau ditinggal sama keluarganya lagi, atau dia kayak merasa sendiri, dan itu jadi kayak momok kepikiran dia, jadi kayak refleksi gitu loh. Makanya dia, aku nggak mau misalnya aku pergi, aku masih ada musuh gitu, aku minta maaf. Think it through ya. Ada moon in Gemini, ingin adanya komunikasi, memikirkan bagaimana antara kamu sama dia itu bisa terkoneksi lagi. Mungkinkah apakah lewat bicara langsung, ketemuan, atau dia tiba-tiba datang. Dia mikirin terlalu dalam loh, teman-teman. Kalau kamu di sini cuek-cuek aja dan kamu masih ketarik sama dia, berarti dia yang mikirnya dalam banget tentang kamu. Kamu nggak begitu mikirin, kamu masih bisa kayak ya udahlah, kalau saat-saat tertentu mungkin aku mikirin. Tapi kalau dia kayak 24 hour gitu. Ada Cancer ya di sini. Push through any insecurity. Nah, aku melihatnya orang ini ada namanya nggak pede, ya, kayak insecure, serba salah, nggak mau ngeganggu kamu. Dia pengen ngomong, tapi ketika mau ngomong sama kamu dia takut ganggu privasi kamu. Kayak serba salah gitu loh. Aku pengen melakukan sesuatu, pengen biasa-biasa aja, tapi bisa nggak sih kamunya ini biasa-biasa aja? Takutnya dia makin menambah kamu kesel, makin nambah murka, kayak gitu ya. Ada Pisces lagi. Nah di sini kuat nih Pisces nih, kalau saya lihat ya. Pisces kuat banget. Ada Capricorn, Gemini, Aquarius, Cancer. Dia bilang ada attune to the divine. Jadi ada namanya proses similar gitu loh. Maksudnya persamaan kayak energi ya, untuk mencapai sesuatu di sini aku ngelihatnya. Tapi memang ini dilakukan secara spiritual. Mungkin sekarang dia bisa manifest kamu, ingat aku dong, maafin aku dong gitu. Jadi begitu dia datang, kamu nggak begitu marah sama dia. Dia udah manifest kamu dari sekarang kalau kamu inget dia. Ya. Di sini ada Virgo. Ada Virgo. Aku melihatnya ada full moon in Virgo. Jadi orang ini sudah melakukan namanya rencana atau suatu aksi ya, yang benar-benar dirasa terbaik untuk menghadapi kamu. Jadi jangan heran ya, sebelum akhir tahun mungkin, atau dalam waktu dekat, bisa 6 bulan, akhir tahun ini atau kapan, orang ini akan in return lagi sama kamu. Knight of Wands ini ada sesuatu yang kembali, kayak pengen menyelesaikan sesuatu yang nggak selesai, daripada nanti ada ganjilan ke depannya gitu. Cancer lagi ya, relax. Oke. Intinya dari semua yang ku bacakan ya, orang ini sedih karena dia memikirkan sosok yang sangat berarti buat dia. Di sini dia merasakan adanya kesendirian. Kalau tadinya dia bisa ngabaikan kamu karena dia merasa
bodo amat. Kalau sekarang dia kayak merasa jatuh ke dalam jurang, udah tuh dia ke gua gelap, gak ada yang nemenin. Dia nggak bisa ngarepin siapa-siapa karena dia yang diharapkan, ya. Sosok yang terpenting untuk dia di sini itu membawa namanya satu breakdown mental, ya. Jadi langsung kayak sesek ke dalam dada gitu, yang dia kayak ketiban apa, boom gitu. Kalau saya kenapa-kenapa sama sosok yang lebih tua ini, dia kayak, ya ampun, gue kenapa sih, gue apes banget sih. Dan di saat itu dia butuh kehadiran orang yang nemenin dia, dan dimana dia nyadarin bahwa ini kayaknya gue gak bisa ngabaikan lagi, gue gak mau sendiri lagi sekarang. Gue maunya ada koneksi sama lu gitu, ada koneksi sama lu. Gue pengen kita ngobrol karena aku tahu aku takut sendirian. Please, kalau misalnya bisa gak sih kita ini baikan lagi, lupain yang udah dulu ya. Hargai nggak? Tolong hargai perasaan aku. Karena aku pengen ada selaras, pengen ada akselerasi, pengen ada persamaan. Entah ini jatuhnya nanti akan jadi twin flame, entahkah nanti kamu sama, kalau persaudaraan ya, kalau persaudaraan nih apakah jadi satu hubungan yang baik supaya kalian ke depannya mungkin bisa bekerja sama, bisa menambah aspek rezeki, aspek kasih sayang. Jadi kamu merasa nggak sendiri gitu loh. Masih ada orang yang kepinginan, pengen di sini. Itu untuk selalu dekat sama kamu, dan mungkin dia doakan kamu. Ya ini bisa saudara, bisa mungkin kalau kamu yang jauh dari orang tua juga mungkin bisa kayak gitu ya. So kita nggak boleh nih teman-teman, udah tau kita punya apa ya, mungkin kamu merasa kita ini banyak musuh gitu, banyak yang nggak suka sama aku, tapi kamu terlalu fokus sama orang yang gak suka sama kamu, sementara kamu mengabaikan orang yang cinta sama kamu, orang yang benar-benar kayak buka hati ya, buka hati ke kamu, tapi kamu gak pernah lihat itu gitu. Jadi kita mulai sekarang harus peka ya, harus peka supaya kita gak merasakan sendirian. Sekarang kita lihat ya untuk yang jatuh cinta, pesan dari oracle-nya apa. Di sini ada let your friend help you. Ya intinya dia butuh kehadiran seorang teman. Dia butuh kamu. Banyak bicara, ngomong hati ke hati, ngomong apa yang aku rasakan. Ya. Bisa dipastikan orang ini mau datang, dan dia sudah memastikan bahwa kamu tuh soulmate-nya dia. Intinya ada kesadaran di akhir ya gitu. Dan dengan kamu baikan, dia menjadi lebih kuat ya. Mungkin dalam segi finansial juga dia agak terbantu, kamu pun juga akan terbantu. Intinya kalian saling nolong lah, saling mengimbangi sesuatu yang nyata gitu. Kemudian untuk kamu di sini yang tadinya terhubungnya bukan sama pacar, tapi terhubung sama orang yang lain ya, selain pacar hubungannya, mungkin belum jadian atau sahabat atau apapun, atau saudara yang jauh. Kita lihat pesan dari oracle-nya. Tuh di sini ada solitude ya, ada solitude, ada namanya saling bahu membahu, care, saling kejujuran. Dia maunya seperti itu. Ingin adanya komunikasi kembali sama kamu, ingin adanya kumpul-kumpul, nongkrong ya. Dan di sini ada compassion, ada pengorbanan. Jadi orang yang kamu anggap mungkin keluarga atau saudara atau selain pacar ya, kalau di atas pacar, pokoknya nggak ada hubungan cinta ini, dia itu care sama kamu. Sapa-sapalah dia lah ya, sapa-sapa dia. Jangan sampai kamu kehilangan maksudnya nyesel gitu loh. Kita harus banyak bergandengan tangan nih, buka komunikasi, jalin dengan baik. Karena kan kalau udah nggak ada atau gimana, itu kita bakalan kayak, aduh aku baru ngeh nih, kenapa kemarin aku tuh nggak baik ngomong sama dia.
itu sedikitin musuh daripada kita harus musuhan ya. Kita harus banyak temenan. Kemudian kita akan lihat di sini untuk inisialnya yang mungkin tergabung. Kita akan lihat. Ini campur aja ya. Ada huruf D lagi. Delta, Romeo, Z, Zero. Ada L, London. Ada H, Hotel. Ada huruf X. Ada huruf I. Ada huruf O, Oscar. Ada Golf. Mama, M. W, Wimbledon. Ada F dari Fanta. Ada J, jerapah. Ada C, Charlie. Ada B, Bravo. Ada E, Eho. Jadi buat teman-temanku semua, super loveku, sorry ada suara anakku lagi latihan vokal. Terima kasih sudah mengikuti readingan aku. Tetaplah berpikir positif, jangan mengabaikan orang yang kamu sayang, karena kita nggak pernah tahu umur kita itu sampai kapan ya. See you when I see you. I love you. Bye bye.